Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, julusuka utawi lungguh sira saatan ing dalam waktu sedilo fi majlisil ilmi ing dalam majelis ilmu, ikla tamassu senajan ora ndemok sapa sira kolaman ing pena, wala taktubu lan senajan ora nulis sapa sira harfan ing sak huruf iku khairun luwih bagus laka kadue sira min itki alfi raqabatin tinimbang saking merdekaake budak 1000 budak. Wa nadharu kalan utawi ningali sira ila wajil alimi maring wajahe wong kang alim iku khairun luwih bagus laka kadue sira min alfi farosin tinimbang saking 1000 jaran tasodakoh sapa sira biha kelawan faros fi sabilillahi ing dalem ngluhur ing dalem agamane Gusti Allah. Wassalamu kalan utawi ulu salam sira alal alimi ing atase wong kang alim iku khairun luwih bagus laka kadhe sira min ibadatin tinimbang saking ibadah, min ibadati alfis sanatin tinimbang saking ibadah 1000 tahun. Bab yang pertama dari kitab Lubabul Hadis yang menjelaskan tentang fadilahnya ilmu dan fadilahnya ulama. Di sini dikatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ibnu Mas'ud, bahwasannya ya Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, julus suka saatan fil majlisil ilmi, duduk kalian di majelis ilmu meskipun itu dalam waktu yang singkat, meskipun dalam waktu sediluk, la tamassu qalaman, dan juga kalian tidak menuliskan sebuah pena, tidak menggerakkan sebuah pena atau tidak membawa pulpen, wala taktubu harfan, dan meskipun kamu tidak menulis satu huruf sekalipun, khairun laka min itki alfi raqabatin, itu lebih baik daripada Anda bersedekah, daripada kalian memerdekakan 1000 budak perempuan yang mukmin. Jadi ilmu orang yang duduk di majlisil ilmi, meskipun ia tidak menulis, tidak membawa buku, tidak membawa pena atau tidak membawa pulpen, itu lebih bagus senajan turu teko duk lungguh ngorok ngiler, iku luwih bagus tinimbang sampean merdekakno 1000 budak wadon. Nah, disinilah kenapa Rasulullah itu lebih mementingkan ilmu daripada kita hanya duduk-duduk jagung ngalor ngidur ora ono faedahe. Lebih baik kita duduk membahas sebuah ilmu, itu lebih baik daripada kita duduk ngomongin hal yang tidak ada maslahatnya. Wa nadharuka ila wajil alim, sedangkan apabila kalian melihat orang yang alim, memandang orang yang alim, khairun laka min alfi farsin tasaddaq tabiha fi sabilillah, itu lebih baik daripada Anda mensedekahkan 1000 kuda untuk 1000 kuda di jalannya Allah. Tadi nyawang wong alim, nyawang para kiai, nyawang ulama, itu lebih baik daripada kita mensedekahkan 1000 budak, mensedekahkan 1000 kuda di jalan Allah. Dan kiai itu kan sekarang begitu fenomenal. Ada yang kiai itu kiai Suwuk, ada kiai Sumber. Ada kiai Sumber, ada kiai Suwuk. Ono sing keramat, ono sing krumat. Nah, karek milih, sampean milih kiai sing krumat apa sing keramat. Tapi kalau ulama itu adalah yandrunasa bi ainir rahmah, seorang yang melihat orang lain dengan tatapan penuh kasih sayang, dengan tatapan belas kasihan, dengan tatapan cinta, itu adalah ulama. Bukan ulama itu yang berjubah, memakai jubah begini dan begini dengan aksesoris yang begitu luar biasa, sorban sampai ngelembreh nang lemah, tapi isine ngino-ngino wong liya, itu bukanlah seorang ulama. Makanya sekarang orang bersuban saja sudah
ulama. Tidak seperti itu, kok mudah banget menjadi seorang ulama. Wassalamuka alal alim khairun laka min ibadati alfis sanatin. Dan ketika Anda itu bersalaman dengan orang yang alim, itu lebih baik daripada Anda ibadah 1000 tahun. Nah, iki lek diterjemahno kan berarti aga adinu yusrun, agama iku gampang. Mulane lek jarine para ulama itu kan lek sampean semakin Anda itu mempelajari ilmu agama, maka Anda akan lebih mudah dalam beragama. Maka akan lebih mudah dalam mengaplikasikan melakukan sebuah amal ibadah itu lebih mudah. Mengaplikasikan sebuah ibadah itu lebih mudah. Tapi kalau orang itu terlalu fanatik, itu berarti sangat sedikitnya pengetahuan tentang ilmu agama. Nah, contohnya sholat. Kenapa kok sholat itu kemarin ada sebuah permasalahan bahwasanya ada orang tua memaksakan sholat tarawih sambil berdiri. Nah, ini kan suatu hal yang sangat miris. Akhirnya saya bilang begini, Mbah, kenapa Anda tidak sholat sambil duduk? Alasannya ya mosok le wong katene ngedep pangeran kok katene lungguh, ya ora iso. Tadi sedangkan dalam kitab fikih itu dijelaskan bahwasannya orang untuk sholat taraweh meskipun dalam keadaan sehat ataupun sakit, muda ataupun tua, boleh melakukan sholat sambil duduk. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqihin wahidin mutawarraun asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Orang fakih yang waro, menjauhi perkara orang fakih yang waro ini adalah orang yang selalu menjauhi dari perkara yang subhat, apalagi perkara yang haram. Nah, itu asyaddu ala syaitan, itu lebih berbahaya menurut setan daripada 1000 orang ahli ibadah mujtahidin yang bersungguh-sungguh, akan tapi jahilin waroin, orang yang bodoh dan juga orang yang waro. Orang yang fakih, satu orang fakih yang mutawarriin itu bisa mengalahkan 1000 orang yang ahli ibadah mujtahidin jahilin waroin. Berarti disinilah pentingnya kita itu mencari ilmu. Mencari ilmu agama itu penting sekali. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita, amal ibadah kita, itu tidaklah mungkin. Makanya di sini dikatakan bahwasanya asyaddu min alfi abidin mujtahin ay fil ibadah. Orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Jahilin bima yadra'u 'alaiha. Dan juga dia tidak tahu dengan apa yang dilakukan dalam ibadah tersebut. Ilmu yang berhubungan dengan ibadah tersebut. Wara'un ay tarikul lil muharrami. Orang yang menjauhi terhadap perkara yang haram, fahuwa muntaki fil kaffi anil muharramin wa dzalika an li'anna syayatin. Nah, di sini nanti dikatakan bahwasannya orang yang alim, orang yang faqih, orang yang alim dalam ilmu fikih, satu orang saja itu sudah bisa mengalahkan lebih dari orang yang 1000 orang ahli ibadah.